Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Keane, bab 413 pembekuan rekening. Robin Zhu menyalakan mode speaker. Baru saja dia melihat informasi mengenai kabarnya dilempar keluarnya nyonya besar dari perusahaannya sendiri pada berita. Dia tidak menyangka hanya dalam sehari saja akan terjadi begitu banyak hal. Begitu mengetahui hal ini, Melissa Zhu langsung menatap ke arah Thomas Keane. Sebelumnya Thomas Keane ada mengatakan untuk mempercayai dia. Jangan-jangan ini adalah perbuatan dia. Akan tetapi dengan cepat dia pun langsung menggelengkan kepalanya. Kak Thomas, bagaimana mungkin bisa menggerakkan orang dari real estate keluarga He? Ini pasti hanyalah sebuah kebetulan. Paman, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang harus aku lakukan untuk membantumu? Gael Zhu dengan nada memerintah berkata, sekarang juga kamu pergi memohon kepada real estate keluarga He. Dalam 2 hari jika kamu tidak dapat menyelesaikan masalah ini, maka kamu sudah tidak perlu datang bekerja lagi. Baru saja Melissa Zhu ingin mengucapkan sesuatu, Thomas Keane pun langsung mengambil ponselnya dan berkata. Kedepannya berbicaralah dengan nada yang sopan terhadap Melissa. Selesaikan sendiri masalah kalian. Setelah selesai berbicara, Thomas Keane kembali memutuskan panggilannya. Paman Zhu, kamu jangan menjawab panggilan mereka lagi. Melissa Zhu dengan cemas berkata, Kak Thomas, apakah tidak apa-apa jika kita seperti ini? Nenek bahkan sudah berbaring di dalam rumah sakit, jika aku tidak membantu. Lydia Wang berjalan keluar sambil melotot. Thomas Keane, apa yang sedang kamu lakukan? Melissa baru saja dipecat dan ada kesempatan sebagus ini untuk menunjukkan kemampuan dirinya, mengapa dia tidak pergi membantu? Untuk apa kamu asal memerintah seperti itu? Thomas Keane tidak menghiraukan Lydia Wang melainkan menatap ke arah Melissa Zhu dan berkata. Jika pada kali ini kamu membantu mereka begitu saja, untuk kedepannya pasti mereka tidak akan menganggap kamu. Pada kali ini kamu harus membuat mereka mengingat kejadian ini. Melissa Zhu menggigit bibirnya dan merasa perkataan Kak Thomas sangat masuk akal. Baik, aku akan mengikuti kata-katamu. Lydia Wang langsung melotot, Melissa Zhu, apakah kamu sudah gila? Mengapa kamu menuruti kata-kata dia? Memangnya dia mengerti apa? Jika sekarang kamu tidak pergi mengurusinya, lalu bagaimana dengan kerugian selama beberapa hari ini? Thomas Keane mengerutkan keningnya, jika kamu tidak ingin tinggal di sini, kamu bisa keluar dan tidak perlu berbicara omong kosong di sini. Kamu. Lydia Wang marah besar hingga dadanya naik dan turun. Dia melototi Thomas Keane dan langsung membalikkan badannya kembali ke kamarnya. Kamu lihat, kamu lihat. Berani-beraninya dia berbicara seperti itu denganku hanya karena memiliki rumah kumuh seperti ini. Robin Zhu menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya, kamu jangan berbicara lagi. Mengapa aku tidak boleh berbicara lagi? Jika bukan karena bantuanku, dia pasti sudah mati sejak dulu, apakah dia masih akan mendapatkan manor ini? Aku juga memiliki bagian atas rumah ini dan tidak ada satupun orang yang dapat mengusir aku. Pada keesokan harinya di saat nyonya besar sudah sadar, seorang perawat berjalan masuk dan berkata, keluarga pasien mohon untuk melakukan pembayaran. Gael Zhu mengeluarkan kartu debitnya dan memberikannya. Selang beberapa waktu, perawat tersebut kembali masuk ke dalam ruangan. Mohon maaf, kartu Anda ini tidak dapat digunakan. Antarkan aku ke sana untuk melihatnya. Gael Zhu kebingungan mengapa kartu ini tidak dapat berfungsi. Begitu tiba di counter pembayaran. Setelah digesek selama beberapa kali, kartunya benar tidak dapat berfungsi dan karena banyak orang yang mengantri di belakang, Gael Zhu pun tidak tahu harus berbuat apa.
Setelah mengganti banyak kartu, dia pun menyadari semuanya tidak dapat berfungsi. Pada saat ini Gael Zhu pun merasa panik dan bergegas menghubungi pihak bank. Halo, kenapa kartu debit saya tiba-tiba sudah tidak dapat digunakan? Halo Tuan Zhu, mengenai bisnis Anda akhir-akhir ini, pihak kami memutuskan untuk membekukan rekening Anda sehingga sementara waktu ini, kartu debit Anda tidak dapat digunakan. Apa? Atas dasar apa kalian membekukan rekening aku? Aku ini adalah nasabah VIP kalian. Apakah kalian tidak takut aku? Halo. Halo. Pihak bank berani-beraninya mematikan panggilan telepon Gael Zhu dan seketika membuat dia menjadi panik. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 414 meminta maaf. Dia pun bergegas kembali ke ruangannya. Ibu, di mana kartu debitmu? Timbul sebuah masalah pada kartuku, kita memakai kartu Anda terlebih dahulu saja ya. Begitu mendapatkan kartu Nyonya besar, dia pun kembali menggesekkan kartu tersebut dan mengalami kejadian yang sama. Gael Zhu memucat. Tamatlah sudah. Sang perawat juga menjadi kesal, mengapa orang ini terus bolak-balik, akan tetapi tidak ada satupun kartu yang bisa dipakai. Tuan, jika kamu tidak melakukan pembayaran maka kami akan mengatur pasien untuk keluar dari rumah sakit. Gael Zhu membesarkan matanya, mengapa harus mengatur pasien keluar dari rumah sakit? Apakah kamu tidak lihat bahwa keadaan ibuku belum membaik? Mengapa rumah sakit kalian mengusir pasien? Apakah kalian tahu siapa aku? Percaya tidak, aku akan mencari orang untuk membunuh kamu. Gael Zhu juga merasa panik sehingga berbicara seperti itu. Begitu sang perawat mendengarnya, ekspresi wajahnya pun berubah dan bergegas pergi. Selang beberapa saat, sang kepala perawat membawa beberapa pihak keamanan berjalan menghampiri dia dengan ekspresi gelap. Kamu tadi yang mengatakan ingin membunuh perawat kami. Begitu melihat pihak keamanan tersebut, nyali Gael Zhu pun menciut. Tadi aku hanya berbicara asal saja. Berbicara asal. Bayar tidak? Jika tidak bayar mohon segera keluar dari rumah sakit, jika tidak terpaksa kami akan melakukan kekerasan. Gael Zhu dengan ekspresi sangat buruk kembali ke ruangannya dan menghubungi bibi ketiga. Adik ketiga, tolong transfer uang kepadaku karena aku harus membayar untuk biaya rumah sakit ibu. Kakak pertama, rekeningku sudah dibekukan, saat ini aku tidak memiliki uang sepeser pun. Sial. Gael Zhu marah hingga menjatuhkan ponselnya ke lantai. Mengapa bisa seperti itu? Nyonya besar membuka matanya lalu dengan tidak bertenaga berkata, ada apa? Ibu, rekening kami semuanya sudah dibekukan. Sepertinya kami harus keluar dari rumah sakit lebih awal karena tidak memiliki uang. Nyonya besar memejamkan matanya dan menunjukkan ekspresi pasrah. Ayo keluar saja lalu pergi ke Green Plum Manor. Gael Zhu tertegun, ibu, untuk apa kita pergi ke Green Plum Manor? Pergi memohon kepada dia. Pada dasarnya nyonya besar juga tidak memiliki penyakit apapun, hanya karena dirinya terlalu emosi saja sehingga dia pun masuk ke rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit pun dia juga sudah dapat berjalan sendirian. Sekeluarga menggunakan mobil pergi ke Green Plum Manor. Begitu masuk ke dalam kawasan Green Plum Manor, mereka pun segera diberhentikan oleh pihak keamanan. Ini adalah kawasan milik pribadi, orang luar tidak dapat masuk. Gael Zhu berkata, kami datang untuk menjenguk keluarga, di dalam sana ada keponakanku. Pihak keamanan tersebut dengan ekspresi dingin, maaf, kami tidak mendapatkan informasi mengenai adanya keluarga beliau yang datang sehingga kalian tidak dapat masuk ke dalam. Ini. Mereka sudah meneleponnya, akan tetapi tidak ada nada sambung yang terdengar dan mobil pun juga tidak dapat masuk ke dalam. Lalu apa yang harus mereka lakukan sekarang? Pihak keamanan tersebut berkata, mobil tidak boleh masuk akan tetapi kalian dapat jalan kaki masuk ke dalam untuk mengetuk pintu. Nyonya besar menghela nafas dan berkata,
Ayo turun dan jalan masuk ke dalam. Tak heran dulu ketika Thomas Kin membawa mereka ke sini, dia harus menggunakan minibus untuk menjemput mereka. Ternyata mobil pribadi itu tidak bisa masuk ke dalam. Nyonya besar, Gael Zhu dan Leonie Zhu turun dari mobil. Jarak dari sini ke Gunung Qingmei setidaknya sejauh kurang lebih 5 km dan semuanya jalan pegunungan yang menanjak. Akan tetapi pada saat ini tidak ada satupun yang berani mengeluh dan mereka pun berjalan naik sambil menggandeng nyonya besar. Jalan sejauh 5 km ini memakan waktu 1,5 jam. Begitu tiba di depan gerbang Green Plum Manor, mereka bertiga sudah dipenuhi oleh keringat, terlebih nyonya besar yang wajahnya terlihat sudah memucat. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Nyonya besar dengan ekspresi tenang lalu menunjuk ke arah gerbang besi berkata. Ketuk pintu. Gael Zhu berjalan maju untuk menekan bel lalu terdengar suara seorang pihak keamanan. Ada apa? Mencari siapa? Melissa Zhu. Ada membuat janji tidak? Jika tidak ada, kalian tidak dapat bertemu dengan beliau. Bersambung.